Dipersembahkan oleh, didukung oleh Kembali lagi di Kontroversi Pemirsa. Jadi Mbak Titi, masih perlukah kita mendorong hak angket atau sudahlah sia-sia langsung aja ke MK? Jadi kalau kita agak melihat sejarah pemilu kita, hak angket pemilu itu juga sudah pernah ada. 2009 hak angket DPT diusulkan oleh 22 anggota DPR dari 6 fraksi. Jadi proses hukumnya berjalan, proses politiknya berjalan. Bukan hanya untuk tadi misalnya menjadi temuan-temuan baru, tetapi juga perbaikan pemilu ke depan. Misalnya dari angket DPT itu akhirnya kita punya kebijakan yang lebih baik soal DPT, termasuk juga misalnya rekomendasi mempercepat akhir masa jabatan penyelenggara pemilu. Pada waktu itu KPU Bawaslu-nya dipercepat akhir masa jabatannya karena perubahan undang-undang. Jadi ada output perbaikan undang-undang, perbaikan tahapan pemilu, pengaturan pemilu, itu satu sisi. Nah, proses di Bawaslu dan di MK juga bisa ditempuh. Pertama begini, di MK itu tidak bisa hanya melihat angka ya, karena ada 3 substansi yang bisa mempengaruhi perselisihan hasil. Kalau angka itu kan soal pergeseran, pergerakan, perubahan, pengurangan, penambahan, itu satu sisi. Yang kedua, bisa saja misalnya dipersoalkan soal konstitusionalitas keterpenuhan persyaratan pencalonan. Apakah dari aspek administratif ataukah prosedur ya, karena prosedur juga bagian dari administratif. Yang ketiga itu terkait dengan angka itu dihasilkan dari proses yang bagaimana dulu. Bisa karena ada kontribusi manipulasi aturan, manipulasi terhadap pemilih, misalnya karena iming-iming, lalu politisasi program negara dan seterusnya, atau juga bisa terjadi karena pengaruh-pengaruh ilegal karena tidak efektifnya pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini kan elaborasinya agak berbeda ya. Jadi jangan hitung-hitungan kalkulator saja ya? Iya dong, karena MK juga bukan mahkamah kalkulator kan, tapi mahkamah konstitusi, pengawal konstitusi dan demokrasi. Sekarang namanya sudah banyak soalnya Mbak Titi. Jadi menurut Mbak Titi dua-duanya didorong, mau proses politiknya, kemudian di MK-nya didorong. Bawaslu-nya masih perlu didorong juga? Kalau ini jangan sampai jadi tronton mogok gitu ya, jadi dorongannya harus besar. Maksud saya begini, itu ruang yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang, dan prosedurnya diambil oleh pemangku kepentingan yang relevan dan berhak, ya kenapa tidak? Baik, Prof. Muhammad, kita punya 3 penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Apakah tidak cukup 3 ini saja lembaga yang menangani semua kecurangan ini? Atau memang jangan-jangan 3 lembaga ini memang sudah tumpul untuk menangani kecurangan-kecurangan pemilu yang ada, sehingga kita harus menempuh jalur yang lain? Iya. Di dunia ini hanya 3, hanya satu-satunya negara yang punya 3 lembaga penyelenggara. Yang lain ada Bawaslu tapi sedikit ya. Tapi masing-masing 3 lembaga ini juga jelas mandat undang-undang apa tugasnya. KPU memastikan tata kelola pemilu, Bawaslu memastikan tata kelola pengawasan pemilu, DKPP memastikan tata kelola perilaku pemilu. Jadi sebenarnya walaupun dia satu rumah namanya penyelenggara, tapi kamarnya beda-beda. Nah, kita berharap 3 lembaga ini punya sinergitas. Di era saya itu ada namanya rapat tripartit. Itu sangat efektif untuk mencegah potensi-potensi yang bisa mengundang perhatian publik yang tidak perlu. Jadi kita gradual kita lakukan. Minggu ini di DKPP, saya ngundang KPU Bawaslu. Minggu depan Bawaslu ngundang DKPP dan KPU dan seterusnya. Nah, itu harusnya bisa digunakan formula itu. Kalau yang sekarang kayaknya cari perhatian publik terus ya, Prof. Mahfud? Saya tentu tidak dalam posisi menilai itu ya. Kita lihat pada kinerjanya ya, pada kinerjanya kan. Bawaslu juga sudah hadir mengatakan ada sejumlah ribuan temuan. Nah, bagi saya itu satu hal yang baik, tapi jauh lebih baik kalau temuan itu diselesaikan. Ya, yang dirilis oleh Pak Bagja itu bagus. Saya kira temuan Bawaslu daerah ada sekian ribu karakter dugaan pelanggaran begini. Tapi bagi saya selaku mantan ketua Bawaslu jauh lebih penting bagaimana temuan-temuan itu diselesaikan secara bertanggung jawab, secara akuntabel. Bahwa temuan terkait dengan surat suara ganda, temuan dengan potensi mobilisasi dan seterusnya itu dijawab oleh Bawaslu dengan menggunakan perangkat undang-undang dan peraturan Bawaslu yang sudah disiapkan. Menurut Prof. Muhammad, teriakan soal kecurangan itu tidak akan banyak di pasca pemilu kalau seandainya dugaan-dugaan kecurangan yang sebelum pemilu ini, pra TPS ini, sudah diusut dengan baik oleh Bawaslu? Ya, Bawaslu punya instrumen pencegahan sebenarnya, punya kewenangan pencegahan. Jadi
kita berharap memang Bawaslu itu ada sense of pengawasannya tinggi gitu. Jadi Bawaslu punya dua perangkat, punya namanya temuan dan laporan. Ya. Kalau laporan itu masyarakat melaporkan, itu pengawasan pasif. Baik. Tapi kita mendorong teman-teman Bawaslu dan saya lihat sudah cukup kelihatan pengawasan aktifnya berupa temuan. Outputnya? Outputnya harusnya ya temuan itu diselesaikan juga. Kalau dia pelanggaran disampaikan kepada publik ini ada pelanggaran kan. Ya memang kita sempat juga agak-agak sedikit ini ya. Agak prihatin lah kemarin ada temuan masalah siapa namanya Gibran bagi-bagi susu di Ya. Itu ada dua hal yang menurut saya harusnya Bawaslu RI harus tegas di situ. Ternyata ya. tidak. Ya ternyata Bawaslu DKI yang kemudian menyuarakan itu ya Baik, walaupun oke. bukan pelanggaran. Dugaan soal kecurangan itu tidak hanya terjadi pada saat hari pencoblosan, itu sudah diungkapkan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Coba kita simak lagi pernyataannya. Problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi. Pada saat hari pencoblosan katanya kan ada saksi gampang untuk mengawasinya. Yang sebelum-sebelumnya gimana Bang Refli? Ya, kalau kita bicara tentang kontur kecurangan ya, itu kita tidak bisa terbatas hanya pada hari H pencoblosan atau pasca pencoblosan. Karena kan pencoblosan suara itu dibentuk dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi kegiatan sebelumnya itu sangat mempengaruhi. Saya misalnya mengutip seorang surveyor ya yang mengatakan ini pollster soal money politik misalnya. Itu ada watak orang Indonesia kalau dikasih uang itu dia itu bukan kemudian menolak, dia terima dan dia berterima kasih. Jadi seperti Ratu Adil memberikan sesuatu dan kalau dia tidak memilih, maka dia merasa bersalah. Karena dia berpikir ini orang ini sudah baik kepada dia, kok nggak pilih. Nah itu karakter seperti itu ditemukan oleh pollster. Dan itu dimanfaatkan? Iya, ada juga memang dan itu banyak. Yang agak idealis ada. Kalau dia misalnya memberikan diberikan sesuatu, maka dia akan pilih yang lain. Baik. Itu yang idealis. Tapi karakter ketiga, orang yang memang sudah ada pilihan. Mau dikasih, nggak mau dikasih. Nah, celakanya masyarakat Indonesia itu, yang banyak itu yang kelompok pertama. Karena kan kita lihat tipologi pemilih kita yang masih menengah ke bawah dan di pedesaan. Nah, soal-soal seperti itu, memang tidak bisa tertangkap kausalitasnya secara kasat mata. Tapi kita bisa mengatakan sebagai sesuatu kompetisi yang tidak fair, ya kan? Unfairness competition kalau kita lihat seperti ini. Karena itulah, kalau kita misalnya maju ke MK dengan judul TSM, ya Anda akan gagal kalau Anda hanya mempermasalahkan saat pencoblosan dan kemudian pasca pencoblosan. Karena hal seperti itu pun sebenarnya bisa dibuktikan ada kontrol juga sebenarnya. Misalnya ada soal IT KPU. Yang dianggap bermasalah. Nanti kita akan bahas lebih jauh itu. Begitu. Bang Refli, saya akan minta tanggapannya soal penundaan rekapitulasi yang terjadi karena katanya si rekapnya bermasalah, harus disinkronisasi terlebih dahulu. Apakah itu justru menjadi celah untuk terjadinya kecurangan? Dan bagaimana membuktikan kecurangan TSM itu? Apakah semudah ucapannya? Sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.